Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabik pun. Anak sekalian kelas 12, sebelum lebih lanjut Bapak sampaikan pada kalian, Bapak mengucapkan selamat atas kenaikan kelas kalian, kelas 12, walaupun terlambat sudah minggu keberapa. Tapi karena ini baru materi pertama dalam bimbingan konseling, Bapak sampaikan gak ada salahnya ucapan selamat pada kalian. Yang mana itu artinya ketika kalian sudah kelas 12, kalian sudah berada di kelas tertinggi, di puncak level sekolah kalian yaitu SMA. Yang mana kalau kita perhatikan SMA itu berarti kalian sudah mencoba untuk bertanggung jawab. Kenapa? Untuk dunia persekolahan itu setelah kalian tamat PAUD atau TK, SD, SMP, dan SMA adalah tertinggi. Berikutnya kalian kuliah. Nah, untuk itu kalian tentu harus bisa bagaimana memandirikan diri kalian, bagaimana kalian meraih, menentukan cita-cita masa depan. Bagaimana kita menangkap cita-cita masa depan kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Anak sekalian, apapun kondisi kalian saat ini, apakah kalian berada di kelas jurusan IPA atau peminatan IPA, atau jurusan IPS, peminatan IPS, itu semua tidak ada artinya atau tidak harus menjadi hambatan bagi kesempatan kalian untuk menentukan masa depan kalian. Nah, untuk lebih jelasnya ada baiknya kita lihat berikut ini apa yang bisa kalian lakukan dengan pilihan kalian tersebut. Anak sekalian, apapun jurusan kalian, apakah sekarang di IPA atau di IPS, pada dasarnya kalian harus memilih masa depan atau membentuk masa depan kalian sendiri. Saatnya nanti tidak ada orang lain yang mencoba membantu kalian. Kalian harus bisa bertanggung jawab dengan pilihan kalian hari ini. Kalian hari ini setelah 3 tahun berada di SMA, itu kita lihat mundur ke belakang ketika kalian SMP dulu. Tamat SMP, kalian masuk ke SMA. SMA yang kalian pilih saat itu adalah SMA Negeri 10 Bandar Lampung. Pilihan lain sebenarnya ada SMK kejuruan. Tapi kalian memilih SMA. Nah, ketika pertama kali kalian melangkah mendaftarkan diri ke SMA, berarti kalian sudah berpikir, saya masuk sekolah yang tidak untuk tamat berpikir untuk bekerja. Tapi di SMA itu adalah sekolah umum. Berarti kalian berpikirnya tamat SMA itu adalah untuk melanjutkan studi. Ini kita lihat. Ini perbedaan SMA dan SMK. SMA bisa, kalian kerja bisa. Tapi juga studi lanjut atau kuliah perguruan tinggi, baik itu mulai dari diploma 1, 2, 3, bahkan sampai diploma 4 yang setara dengan S1 saat ini, itu menjadi target. Kita lihat. Kalau di SMA, kerja itu sebagai pilihan alternatif. Yang utamanya adalah bagaimana kalian melanjutkan studi. Karena disitulah setelah tamat melanjutkan studi, kehidupan kalian dimulai. Beda dengan SMK. SMK kerja itu utama, sedangkan melanjutkan studi itu adalah pilihan. SMK, tamat SMK itu sudah mulai start untuk bagaimana kehidupan masa depan dimulai. Anak sekalian, berbicara masalah
studi tersebut berarti kalian melihat mulai saat ini setelah kalian berada di kelas 12, kenapa Pak Hamdani di awal tadi menyampaikan selamat kalian sudah di kelas 12? Karena kalian sudah mencoba untuk membuat career planning, perencanaan karir. Kalian sudah harus bisa membuat keputusan karir. How to make your career decision. Apa keputusan karir yang kamu buat? Ini sebuah pertanyaan sepele. Pertanyaan yang biasa-biasa saja. Tapi coba kita perhatikan. Kita harus lihat apa yang akan kamu kerjakan setelah tamat SMA. Mau melanjutkan ke universitas atau cukup ikut pelatihan-pelatihan college, atau mau bekerja sebagai full time atau bekerja sebagai part time, atau mungkin yang putih ini lebih banyak anak putri yaitu kawin. Bukan kawinnya tapi nikah maksudnya ya. Nikah. Atau kerja misi, mission works. Atau bentuk-bentuk kegiatan kerjaan yang lainnya. Apapun pilihan kalian, apapun yang kalian akan lakukan setelah tamat SMA, tapi pada akhirnya kalian harus tetap membuat keputusan karir. Betul? Ya pasti betul lah kalau kalian masih hidup. Kecuali kalian udah mau dapat gelar ILM. Baik, kalau kalian akan melanjut berarti kalian tetap akan mencoba membuat career planning. Nah ini Bapak ada ilustrasi di dunia kerja, kita katakanlah di Indonesia, bahkan di dunia juga seperti ini. Yang di Indonesia kenapa kita katakan di Indonesia, karena sekarang bukan 55 tahun lagi finalnya seorang kerja di Indonesia. Tapi untuk yang umum, untuk struktural tuh sudah 58. Sedangkan kita mulai bekerja itu biasanya usia 22 tahun. Katakan sekarang 55 tahun, nggak sampai 58. 55 tahun kurang 22 tahun itu berarti ada 33 tahun di situ. 33 tahun itu suatu yang sangat lama. Kalau kalian lahir, sampai 33 tahun itu sudah jadi pemuda. Kalau kalian tamat SMA, nikah, 33 tahun sudah punya cucu. Betul? Nah berarti itu adalah waktu yang cukup lama. Wow, that's a very long time. Nah sekarang dipikirkan apa setelah 33 tahun? Apakah selama 33 tahun itu kita akan enjoy, bahagia, atau kita selalu menyesali kesalahan pilihan karir, kesalahan hidup, kesalahan pendidikan dan sebagainya. Semua disalahin. Orang tua yang nggak salah jadi salah. Pacar nggak salah jadi salah. Istri itu nantinya tentunya ya. Mertua yang nggak tahu menahu juga ikut-ikut disalahkan. Anak jadi salah. Nah untuk itu berarti kita harus tetap membuat perencanaan karir. Tapi kenyataannya selama ini pelajar itu sulit membuat keputusan karir. Ini berdasarkan pengalaman Pak Hamdani jadi guru BK sekian puluh tahun. Dan ini juga tidak hanya pendapat Pak Hamdani ya. Ternyata di beberapa bagian dunia ada penelitian yang menyatakan seperti itu. Kenapa itu? Ada 3 alasan yang umumnya terjadi, walaupun banyak yang lainnya. Yang pertama, tidak memiliki cukup informasi. Baik katakanlah sekarang orang tua kalian sarjana apapun. Tapi coba kalian cek, kira-kira kalian sudah pernah atau mungkin berkomunikasi dengan orang tua kalian belum? Yakin. Walaupun orang tua sarjana, kadang-kadang orang tua di rumah tidak sempat untuk berkomunikasi tentang masa depan. Paling kalau dia lagi kesel pulang marah dengan kalian. Betul? Ya betul lah.
Yang kedua, kalian jadi bingung. Bingungnya dalam artian konflik dengan bakat, dengan minat, atau dengan nilai-nilai kehidupan yang ada di sekitar kita. Saking banyaknya nilai-nilai kehidupan yang akan bisa dipilih, kadang kita nggak sadari kita minatnya apa, semua mau, yang namanya minat. Minat itu ibarat kita dihadapkan pada beberapa bolu, ternyata bulunya enak semua, kita pengen semuanya kan. Nah, di sisi lain kadang-kadang kita nggak nyadari bakat kita apa. Walaupun kalian kelas 10 udah tes psikologis, tapi Bapak yakin itu hasil tes banyak yang nggak diperhatikan. Betul? Betul aja lah. Yang penting jangan hilang itu hasil tes ya. Nanti konsul dengan Pak Mdani harus bawa itu ya. Yang ketiga, kadang-kadang sebagai remaja yang bertanggung jawab, kita ingin keluar dari semua permasalahan itu. Tapi karena kita maunya jawabannya mudah. Kita pengennya satu jawaban untuk semua masalah yang kita hadapi. Ya nggak mungkin. Memang hidup sesimpel itu. Bukan kan? Nah untuk itu kita harus tahu apa bakat kita. Walaupun secara garis besar bakat itu dibagi 3, yaitu berkaitan dengan seni, olahraga, atau akademik. Belajar. Nah kita harus lihat bakat kita di mana. Kamu ingin tahu bagaimana bakatmu? Bakat alami apa yang kita miliki? Nah itu harus konsul ke guru BK-nya. Dan lebih lanjut harus dibantu dengan tes psikologis. Tes psikologis kelas 10 makanya jangan hilang, dibawa ya. Kalau konsul ke Pak Mdani. Di samping nanti ada tugas-tugas tambahan untuk membantu itu ya. Untuk memahami bagaimana potensi akademik yang kalian miliki. Udah itu juga minat juga nanti kalian konsul, kita abaikan aja ini. Yang penting kalian tahu dulu bahwa ternyata dalam diri kalian ada bakat, ada minat, ada keinginan, ya, ada potensi. Tapi yang jadi masalah kita adalah ketika sekarang belajar di SMA, kita pada salah satu pilihan. Di SMA kita harus memilih. Apakah kita mengikuti IPA atau IPS? Nah, anak IPA tentu sekarang dari kelas 10 sampai kelas 11 kemarin sudah di IPA. Anak IPS tentu dari kelas 10 sampai kelas 11 kemarin sudah di IPS. Sampai sekarang pun kalian di IPA dan di IPS. Bagaimana hal itu? Apakah hal itu menjadi bagian daripada kehidupan kalian? Bagian yang harus kalian coba untuk lakukan atau selesaikan? Baik. Kita harus lihat sejauh mana kebermanfaatan kalian atau kita di IPA atau di IPS. Sejauh mana usaha kita di IPA atau di IPS. Kita lihat pilihan tepat bila pemahaman diri kita tepat, motivasi dan usaha kita tepat. Nah, pilihan tepat itu diantaranya adalah bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri, baik bakat maupun minat. Untuk IPA tentunya kalian akan masuk pada fakultas-fakultas ilmu eksak. Untuk IPS tentu kalian akan masuk pada fakultas-fakultas ilmu sosial. Mau ke fakultas ilmu eksak, mau fakultas ilmu sosial, semuanya memerlukan perencanaan karir, tidak asal pilih. Karena di fakultas eksak ada banyak fakultas, ada banyak program studi, ada banyak jurusan, ada banyak program studi. Begitu juga dengan IPS, seimbang dengan itu, balance dengan itu, tidak jauh berbeda. Fakultas IPS pun banyak fakultas, banyak jurusan, dan banyak program studinya. Nah ini ada sedikit ilustrasi. Yang dulu kurikulum sebelumnya, kurikulum 90, di mana kedokteran pun boleh diambil oleh anak IPS. Tapi ada beberapa masalah saat itu.
Contohnya, ini saya jadikan sebagai contoh aja. Ketika anak IPS milih kedokteran, boleh? Saat itu boleh. Bisa? Kita lihat bisa tidaknya. Jurusan IPA juga begitu. Saat itu boleh. Bisa? Belum tentu juga. Kenapa? Ternyata untuk bisa masuk ke fakultas kedokteran, enggak anak IPA, enggak anak IPS, itu perlu usaha, motivasi, dan perhatian. Dan itu didapatkan di sekolah. Tapi ternyata untuk bersaing bisa diterima di perguruan tinggi pada fakultas-fakultas tertentu, apalagi seperti kedokteran fakultas favorit, kita perlu adanya tambahan suplai vitamin katakanlah kalau kita sebagai atlet. Nah, yaitu di sini bimbel. Nah, berarti mau sukses baik di IPA maupun di IPS, kalian harus satu, punya usaha. Dua, punya motivasi. Ketiga, perhatian penuh pada jurusan yang akan kalian pilih. Tanpa itu, kalian hanya berhayal. Kalian hanya berada di pikiran angan-angan. Kenapa? Untuk bisa berkarir lebih lanjut, kalian harus menentukan pilihan karir, harus membuat perencanaan karir. Karena apa? Karir itu bisa dibentuk. Karir bisa dibentuk kalau kita memiliki potensi-potensi yang bisa kita jadikan modal awal. Coba perhatikan, selalu perhatikan keinginan dan kebutuhan kita. Jangan lupa selalu konsultasi dengan konselor sekolahnya. Itu cara bisa membentuk karir. Karir bisa banyak, tapi apapun pilihan karir kalian, jangan biarkan kalian bingung untuk milih karir. Karena masa depan tanpa perencanaan itu menjadikan kalian sama saja menggapai yang tidak jelas. Untuk itu bagaimana kita menjadi pemenang kelak, menjadi memiliki karir yang enjoy, maka kita harus berusaha sehingga bagaimana kita nanti menjadi pemenang dalam berkarir. Perencanaan kita saat ini, kesuksesan kemudian. Kebersamaan orang tua dengan pihak sekolah merupakan cara yang dapat dilaksanakan. Itu artinya sekolah, kalian, dan orang tua itu 3 komponen yang tidak dilepaskan dalam kalian menentukan karir. Nah, itu yang Bapak coba sampaikan, tapi ada sedikit, yuk kita lihat filmnya, film ini. One day, a group of friends, very successful in their careers, got together to visit their old university professor. After a while, the conversation turned into complaints, all about stress and work and life. The professor, noticing the grumbles, asked if his guest would like a cup of coffee. They agreed, and the professor went to the kitchen and returned with a large pot of coffee and a variety of cups. Porcelain, glass, crystal, and some plain looking. Some expensive and some exquisite. He told them to help yourself to the coffee. When all of the students had a cup of coffee in hand, the professor said, "If you noticed, all the nice-looking expensive cups were taken up, leaving behind the plain and cheap ones. While it is normal for you to want only the best for yourselves, that is the source of your problems and stress. Be assured that the cup itself adds no quality to the coffee. In most cases, it's just more expensive, and in some cases even hides what we drink. What all of you really wanted was coffee, not the cup. But you consciously went for the best cups and then began fighting each other over the cups. Consider this, guys. Life is the coffee. The jobs, money, position in society,
are the cups. They are just tools to hold and contain life. And the type of cup we have does not define nor change the quality of life we live. And by concentrating only on the cup, we fail to enjoy the coffee. The happiest people don't necessarily. Nah, jadi anak sekalian, kita adalah kita. Kalau diibaratkan dengan kopi tadi, siapapun kita adalah sebagai wadah. Bagaimana kita mengembangkan diri kita, itu sebagai kopi yang enak. Jadi apapun diri kalian, siapapun diri kalian, tanpa ada keinginan kalian untuk menjadikan apa yang kalian miliki, pengetahuan apa yang akan kalian kembangkan, bagaimana kalian belajar, bagaimana kalian motivasi, bagaimana kalian meraih masa depan, bagaimana kalian merencanakan cita-cita masa depan lebih baik. Tanpa itu semua, kalian sama dengan tempat kopi yang tidak berguna. Berarti mau IPA, mau IPS, itu semua tergantung kalian. Semua yang baik itu akan jadi baik, mendapat menjadi nilai lebih baik ketika kalian betul-betul menjadi berusaha. Tapi ketika kalian tanpa usaha, tanpa menjadikannya lebih baik, kalian tetap jadi barang yang tidak berguna. Demikian materi saat ini. Di awal ini Pak Hamdani berharap kita setelah memahami bagaimana merencana karir, mempersiapkan diri masa depan, Pak Hamdani mencanakan moto pada kalian. Yuk kita punya moto. Moto kita siswa murid Pak Hamdani yaitu tamat kuliah kaya. Bagaimana caranya? Kita ikuti atau kalian ikuti seterusnya kegiatan-kegiatan materi bimbingan konseling yang Pak Hamdani berikan dan tim BK berikan. Demikian dulu untuk materi saat ini. Tugas kalian nanti diminta perhatikan di WA grup kelas untuk tugas. Yang nggak mengirimkan itu berarti Pak Hamdani anggap tidak mengikuti. Nah kalau itu terjadi, yang rugi bukan Pak Hamdani karena BK tidak ada nilainya. Tapi ketika kalian nanti melanjutkan studi, ketika kalian nanti mau kenaikan kelas kelulusan maksudnya, itu BK tidak akan pernah bisa membantu kalian. Kalian ingat, kalian sudah kelas 12. Beda dengan kelas 10 dan kelas 11. Di kelas 12, potensi diri kalian, siapa diri kalian, kalianlah yang menentukan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Selamat pagi.